Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara praktikum 7 web server. Di sini ada keunggulan masing-masing web server, ada Apache, Nginx, IIS, dan Lightspeed web server. Setiap web server memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi yang paling dikenal adalah Nginx karena memiliki performa yang tangguh dan juga ringan, meskipun tidak sepopuler Apache. Di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server. Anda bisa menjalankan web server pada server lokal jika untuk coba-coba. Jadi ini mirip-mirip jadi komputer kita yang kita miliki sekarang bisa digunakan sebagai web server bila kita ingin sedang mengembangkan suatu web. Sebelum kita mempublishnya secara online, kita bisa mencobanya di komputer kita dulu. Lalu ada HTML atau Hypertext Markup Language. Ini yang akan kita jadikan sebagai contoh website. Ada HTTP, adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi distribusi kolaboratif dan menggunakan Hyperpedia. Lalu ada HTTPS, versi secure-nya dari HTTP. Cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol komunikasi data antara klien dan server. Sebuah klien web browser melakukan permintaan atau request dengan menghubungkan ke port tertentu ke sebuah server web hosting. Secara singkat, berikut cara kerja protokol HTTP. Klien membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser. Lalu daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut. Langsung kita ke percobaannya. Baik, yang pertama kita buat skema jaringan seperti ini. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Yang pertama ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, laptop, dan smartphone. Karena kita akan mempraktekkan tentang web server, maka jangan lupa untuk membuat web server di sini. Lalu pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.1. Kita cek dulu apakah tersambung dengan baik atau tidak. Ini sudah ada, berarti sudah tersambung dengan baik. PC4
laptop, dan juga smartphone. Nah, kita sudah selesai dalam mengkonfigurasi ini dan juga berfungsi dengan baik. Kita ke nomor 2, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita ganti isinya seperti ini supaya tampil websitenya. Ini sudah sesuai dengan contohnya. Kita save. Jangan lupa kita on kan. Lalu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 434343.1. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini. Ini adalah data HTML atau website yang ada di web server tadi. Kita buka di PC1 di browser 434343.1. Nah, berarti ini sudah bisa terhubung ke web servernya. Lalu laptop, juga sudah bisa tersambung ke web servernya. Sekarang kita lanjut ke FTP server. Tujuannya adalah memahami fungsi FTP, cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. FTP itu file transfer protokol yang itu gampangnya kita bisa mengupload file ke server internet atau komputer tertentu, sehingga user bisa mendownload file yang ada di server tersebut. Gampangnya ini juga seperti yang ada di warung internet biasanya, dimana ada satu komputer admin yang bisa menerima file dari jaringan lokal komputer di jaringan lokalnya. Lalu fungsinya melakukan upload halaman website ke dalam web server, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Cara kerjanya, FTP bekerja dengan menggunakan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password. Jadi kita harus men-setting dulu username dan passwordnya, baru kita bisa menggunakan FTP server tadi. sebelum kita terjadi pertukaran data, si klien harus melakukan koneksi dulu terhadap FTP server. Jika sudah terhubung, barulah di situ bisa terjadi aktivitas yang bisa kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah dan sebagainya.
Lalu di sini aplikasi FTP client ada FileZilla, WinSGP, dan GFTP. Nah, ini perintah dasarnya. Ada koneksi dari PC server, FTP server dari PC client, ada FTP, lalu ketikkan alamat FTP servernya, melihat directory server, ada dir, put, mengupload file, nama filenya jangan lupa, download itu get, dan keluar itu quit. Nah, sekarang percobaannya kita menggunakan skema jaringan yang sama, tetapi hanya kita menggunakan FTP server tidak. Lalu pastikan PC1, PC4, laptop dan smartphone terhubung dengan file server. Nah, ini sudah terhubung PC4. Ini juga sudah terhubung di smartphone, sudah semua tadi. Lalu kita nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dan passwordnya juga coba dengan akses full seperti ini. Kita buat dulu. Ini kita kemarin udah coba, jadi ini sudah ada. Coba dengan username coba dan passwordnya juga coba, permisinya rwdnl, write, read, delete, rename, dan list. Lalu kita buat sebuah pesan nama dengan nama pesan pc1.txt dengan isi pesan dari PC1. Kita buka teks editor, lalu kita open saja kemana sudah buat. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir. Nah, ini sudah ada pesan pc1.txt. Lalu buat koneksi ke FTP server. Kita coba. FTP 434343 username kita masukkan coba, passwordnya juga coba. Nah, berarti ini sudah terhubung ke server tadi. Kita juga sudah login. Sekarang kita bisa mengupload file yang tadi, put pesan pc1.txt. Nah, ini juga sudah. Lalu kita quit. Lalu kita buka pada laptop, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Laptop. Sekarang kita coba FTP 4343 titik 2.
juga coba. Nah, sudah. Sekarang kita coba akan mendownload file yang tadi kita sudah upload di file FTP server. Kita ketikkan get pesanin pc1.txt. Ini sudah komplit ya, sudah berhasil tadi. Lalu kita quit dulu. Sekarang kita cek di laptop ini ada atau tidak. Ini sudah ada berarti ya, pc1.txt. Lalu kita buka text editor, file open, dan ini kita buka filenya, berarti sudah ada. Kita ke praktikum yang ketiga yaitu DNS server. DNS itu adalah domain name server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan IP address. Jadi kita tanpa harus mengetikkan sebuah IP address, kita bisa menjelajah langsung ke website tersebut. Sebagai contoh, google.com memiliki IP address 8.8.8.8. Lalu fungsinya tadi itu DNS meminta informasi, jadi kita DNS bisa merubah IP address menjadi sesuatu yang manusiawi dan mudah diingat oleh manusia. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang DNS. Ada root level domain dan top level domain. Lalu cara kerjanya seperti ini. Ada resolving root TLD atau REF DNS record, apakah diterima ada atau tidak, baru bisa ke web servernya. Lalu di sini ada macam-macam DNS. Ada A-record menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IP address. Ada AA-record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP 6, gname atau alias. Sekarang kita ke percobaannya langsung. Yang pertama, skema jaringan masih sama. Kita sudah juga pastikan bisa terhubung ke DNS web server maupun FTP server. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti berikut. Nah, ini sudah on, juga sudah sama. Lalu pada PC1 jangan lupa kita memakai DNS server 33.33.1 supaya bisa terhubung ke DNS server tadi. Lalu kita buka command prompt, masukkan ns lookup jarcom.com. Nah, ini seperti ini. Ada server DNS yang kita pakai 33.1 jarcom.com, addressnya adalah 434343.1. Lalu kita coba lookup juga ke www.jarcom.com. Ini alias jarcom.com. Lalu pada PC dan laptop kita buka jarcom.com atau www.jarcom.com.
buka. Nah, kita bisa full laptop juga. Kita coba. Baik, sekarang kita coba ke laptopnya. Buka jarcom.com. Ini juga sudah berhasil ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada saya mohon salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.